Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita di dalam kitab Risalah Al-Jami'ah karangan Al-Habibul Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi rahimahullahu taala. Setelah di pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa dan juga apa saja yang yang harus kita lakukan ketika kita berpuasa, kewajiban-kewajiban puasa, kemudian hal-hal yang bisa membatalkan puasa dan hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa yang lainnya. Maka sekarang kita akan melanjutkan di dalam pembahasan tentang zakat, yaitu mu'alif menjadikan zakat ini di nomor yang keempat setelah puasa. Beliau mengatakan, wa amma zakatu, adapun zakat, wa hiya rabi'u arkanil Islam. Zakat ini adalah yang keempat daripada rukun-rukun Islam. Yang keempat daripada rukun-rukun Islam. Yaitu zakat, pembagian zakat dibagi menjadi dua, ada zakat mal dan juga ada zakatul badan atau yang lebih kita sering sebut dengan zakat fitrah. Maka di sini mu'alif mengawalinya dengan zakatul mal, yaitu harta apa saja yang wajib untuk kita zakati. Beliau mengatakan fayajibu 'alal muslim, maka wajib bagi seorang yang muslim ma'rifata anwa'il amwalil wajibati fiha. Dia harus wajib mengetahui harta apa saja yang wajib untuk kita zakati. Wahia an-na'amu. Yang pertama adalah an-na'am, yaitu yang dimaksud daripada na'am ini adalah hewan atau binatang ternak. Binatang ternak di sini pun juga bukan semua binatang ternak, akan tetapi terkhusus untuk kambing, sapi, dan juga unta. Wan naqdani, dan emas dan perak. Wat tijarah, dan harta perdagangan. Warrikas, rikas, atau yang disebut dengan dafinul jahiliyah, harta karun yang ditemukan, yang mana harta karun tersebut adalah harta orang-orang di zaman jahiliyah sebelum agama Islam. Wal ma'din, dan juga barang atau bahan tambang, yaitu bahan tambang yang dimaksud di sini bukan semua barang tambang, akan tetapi terkhusus untuk emas dan perak saja. Wal mu'asyarat, dan mu'asyarat, yaitu mu'asyarat ini apa? Wahia al-hubub wathimar, yaitu biji-bijian dan juga buah-buahan. Biji-bijian dan buah-buahan. Buah-buahan pun juga terkhusus untuk kurma dan juga anggur. Fala zakata fi ma siwan na'ami as-saimah, maka tidak ada kewajiban zakat, kewajiban mengeluarkan zakat fi ma siwan na'ami as-saimah, kecuali yang selain daripada an-na'am. Na'am yang dimaksud di sini adalah kambing, sapi, dan juga unta. As-saimah dengan catatan saimah, yaitu kambing, sapi, atau unta yang digembala fikalain mubahin, di padang rumput yang mubah, yang tidak ada padang rumput yang tidak ada orang yang memilikinya. Maka sebagaimana yang adanya di Indonesia, yaitu orang-orang ini mereka memiliki sapi atau memiliki kambing, akan tetapi mereka mendapatkan rumput atau untuk memberikan makan kepada hewan ternak mereka bukan dari kalain mubah, bukan dari padang rumput yang tidak ada orang yang memilikinya, maka di sini tidak ada kewajiban bagi mereka untuk mengeluarkan zakat. Wa yushtaratu al-haul laha, maka disyaratkan di sini al-haul, yaitu 1 tahun penuh. Wa kadzalika yushtaratu lin-nuqudi wa tijarah, begitu pula haul atau 1 tahun ini disyaratkan di dalam emas dan perak dan juga at-tijarah, yaitu urudut tijarah, harta perdagangan. Wa yushtaratu fi hadhil anwa' an-nisabu aidan, disyaratkan pula di sini nisab daripada harta yang wajib untuk dizakati, harta yang wajib untuk dikeluarkan, yaitu kadar, yang mana kadar tersebut ketika harta itu sampai ke batasan kadar itu, maka wajiblah bagi orang yang memiliki harta untuk menzakatinya. Sebagaimana yang dikatakan di sini telah kita ringkaskan bahwasannya untuk az-zahab wal fiddah, yaitu kalau kita simpulkan di sini ada sekitar 10 dari harta-harta yang wajib untuk kita zakati.
Yang pertama adalah az-zahab, yaitu emas. Nisabnya adalah 20 dinar atau kurang lebih 85 gram. Maka ketika seseorang memiliki emas 85 gram, dengan catatan emas ini bukanlah emas yang dia gunakan atau huli mubah, maka dan dia simpan selama 1 tahun, maka di sini wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakatnya. Berapa yang wajib dikeluarkan adalah rubu'ul usyur, 1/4 dari 1/10. Dan untuk cara kalkulasinya ini dikalkulasikan yaitu diuangkan. Yang mana untuk lebih perincinya mungkin bisa pemirsa lihat di channel YouTube MZT yang membahas terkhusus tentang zakat. Kemudian harta yang kedua adalah al-fiddah, yaitu nisabnya adalah 200 dirham atau kalau kita gramkan kurang lebih 545 gram. Yang wajib dikeluarkan pun juga 1/4 dari 1/10. Yang ketiga adalah al-ibil. Al-ibil, unta. Unta, nisabnya adalah 5 unta, maka yang wajib dikeluarkan adalah 1 kambing. Yang keempat adalah sapi, yang mana nisabnya 30 sapi, yang wajib dikeluarkan pun juga 1 kambing. Kemudian al-ghanam, yang kelima adalah kambing. Kambing, ketika kambing tersebut sudah sampai batasan ukuran 40 ekor, kemudian dan juga sudah masuk 1 tahun, maka wajib dikeluarkan 1 kambing. Kemudian untuk az-zuru', ini adalah 5 harta yang disyaratkan di dalamnya ini al-haul. Disyaratkan nisab dan juga haul. Ketika harta tersebut dia miliki selama 1 tahun, mulai dia memilikinya, kemudian berjalan waktu 1 tahun dan harta tersebut ini tetap, maka wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakatnya. Kemudian yang keenam adalah az-zuru' wath-thimar. Az-zuru' wath-thimar, yaitu tumbuhan, maka yang diwajibkan untuk dikeluarkan di sini adalah khamsatu ausuk, 5 ausuk atau yang sama dengan 300 sok dan juga sama dengan 1.200 mud. Atau kalau kita samakan dengan ukuran kilo adalah kurang lebih 650 kilo. Yang wajib dikeluarkan itu adalah nisabnya, dan yang wajib dikeluarkan di sini ada perinciannya. Apabila seseorang ini dia mengairi tumbuhan itu dengan ma'unah, yaitu dia mengeluarkan dana untuk mengairinya, maka yang wajib dikeluarkan adalah nisful usyur, yaitu setengah dari 1/10. Setengah dari 1/10 hasil panennya. Dan apabila tumbuhan tersebut tidak diairi dengan ma'unah, yaitu dengan air hujan secara langsung, maka di sini yang wajib dikeluarkan adalah al-usyur, yaitu 1/10 dari hasil panennya. Begitu pula berlaku pada thimar. Yaitu begitu pula berlaku pada buah-buahan, yaitu buah yang dimaksud di sini adalah kurma dan juga anggur. Untuk yang dimaksud di dalam zuru' di sini adalah biji-bijian. Kemudian untuk al-ma'din, yaitu barang atau yang bisa kita katakan ma'din ini adalah hasil tambang, maka di sini seketika itu wajib untuk dikeluarkan. Yaitu untuk nisabnya ini mengikuti nisab az-zahab wal fiddah. Dan juga rikas. Rikas ini adalah dafinul jahiliyah, yang mana yang wajib dikeluarkan tidak disyaratkan di dalamnya haul. Ketika itu pula wajib dikeluarkan adalah al-khumus, 1/5. Dan juga urudut tijarah. Urudut tijarah yaitu harta perdagangan, di sini disyaratkan al-haul, disyaratkan 1 tahun. Dan juga disyaratkan pula nisab di akhir daripada haulnya. Yaitu yang wajib dikeluarkan adalah rubu'ul usyur, 1/4 dari 1/10 harta di tahun terakhir. Ini adalah ringkasan daripada harta-harta yang wajib atau yang bisa kita katakan dengan zakatul mal yang wajib untuk dizakati ketika seseorang memenuhi syarat dan kriteria sesuai dengan syariat. Wa ishtaratu fi hadhil anwa' an-nisabu aidon. Disyaratkan di dalam semua zakat ini adalah an-nisab. Wa wajibun naqdaini wat tijarah rubu'ul usyur.
dan harta yang wajib untuk dikeluarkan sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi di dalam emas dan perak dan juga harta perdagangan adalah rub'ul usyur, 1/4 dari 1/10. Wa wajibul hububi wathimar allati sukiyat bima'unah nisful usyur. Dan hubub, biji-bijian dan juga buah, maka ketika buah tersebut diairi dengan ma'unah atau dengan mengeluarkan harta, maka setengah dari 1/10. Apabila bighairil ma'unah, maka yang wajib dikeluarkan adalah 1/10. Kemudian ini adalah ringkasan daripada zakatul mal, harta-harta yang wajib untuk kita zakati, dan untuk perinciannya insya Allah nanti akan ditampilkan juga di channel YouTube MCT Malang Raya. Kemudian mu'alif pun juga membahas ringkas tentang zakatul fitr. Wa zakatul fitri wajibatun ala kulli muslimin, yaitu zakat fitrah hukumnya adalah wajib bagi semua orang muslim, berlandaskan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri fi Ramadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat fitrah ini di Ramadan, yang mana bertepatan dengan di tahun kedua dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alan nasi so'an min tamrin au so'an min syairin ala kulli hurrin au abdin dzakarin au untha minal muslimin. Yang mana wajib dikeluarkan adalah 1 so' min syair dari gandum, au so'an min bur atau 1 so' dari biji-bijian, ala kulli hurrin au so'an min tamrin atau 1 so' dari kurma, ala kulli hurrin au abdin dzakarin au untha minal muslimin, yaitu diwajibkan bagi semua orang hur, entah itu dia ini adalah orang yang merdeka atau seorang budak atau seorang laki-laki perempuan dari orang-orang yang muslim. Sebagaimana yang disebutkan oleh mu'alif di sini, wajibatun ala kulli muslimin idza fadalat an qutihi wa quti man yaqutuhu yaumal id wa lailatihi. Apabila ada harta yang lebih dari qut, yaitu sesuatu mayuktatu bihi, sesuatu yang digunakan sebagai bahan atau makanan pokok, wa quti man yaqutu yaumal id wa lailatihi, dan juga kewajiban bagi dia, orang-orang yang wajib dia nafkahi pun juga wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Sebagaimana disebutkan bahwasannya kullu man talzamuhu nafaqatuhu ghairihi talzamuhu fitratuh. Semua yang wajib bagi dia untuk menafkahi, maka wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakat fitrahnya yaumal id wa lailatihi, di hari raya dan juga malam daripada hari raya. Wahia arba'atu amdadin bimuddin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ukuran yang wajib dikeluarkan di dalam zakat fitrah ini adalah 4 mud dengan mudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau setara dengan 2,75 kg, atau kita bulatkan menjadi 3 kg. Wa tajibun niyah fil jami', wajib untuk niat di dalam semua zakat yang kita keluarkan. Wala yajuzu ayyusrafaz zakah wal fitr illa ila hurrin, dan tidak diperbolehkan, yaitu mereka kepada siapa kita menunaikan zakat tersebut, entah itu zakat mal ataupun zakat fitrah, maka diwajibkan untuk diberikan kepada orang yang hur, merdeka, muslim yang beragama Islam, muttasifin bisifati ahadil asnafith tsamaniyah, yang mana memiliki sifat daripada salah satu dari 8 sifat ini yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatu lil fuqara. Sedekah ini berhak, orang-orang yang berhak menerima zakat adalah orang-orang fakir, wal masakin, dan orang yang miskin, wal amilina 'alaiha, amiluz zakah, wal muallafati qulubuhum, dan orang yang baru masuk Islam yang masih lemah keimanannya, wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa benis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Kewajiban bagi orang yang menunaikan zakat untuk diberikan kepada orang-orang yang masuk ke dalam kategori asnafut tsamaniyah yang telah dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kal fakiri wal miskin, seperti orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Wa kaunihi ghaira hashimi wala muttalibi, dan dengan catatan orang yang menerima zakat ini bukanlah orang yang hashimi, yaitu anak cucu dari kakek Rasulullah SAW, dan juga bukan muttalibi. Walau maula lahum, dan juga bukan budak mereka, yaitu atau orang budak yang telah mereka merdekakan.
Wa yajibu isti'abul maujudin minhum, dan wajib untuk isti'abuz zakah, yaitu pemerataan zakat. Akan tetapi ada beberapa masalah yang mana masalah tersebut difatwakan oleh para ulama kita. Nah, tujuannya adalah untuk maslahah yang tidak sesuai dengan pendapat yang masyhur. Salah satunya adalah, yaitu ada 3 pendapat yang mana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Ujail. Beliau mengatakan, yang pertama, jawazu sarfiz zakah ila sinfin wahid, diperbolehkannya kita untuk memberikan zakat kepada hanya satu sifat daripada 8 orang tersebut. Yang kedua, jawazu daf'i zakatin wahid li wahid minat sinfi, boleh untuk memberikan zakat satu zakat kepada satu sinif saja, satu sifat saja. Yang ketiga, jawazu naqli zakah min maudu'ihi ila baladin akhar, yaitu diperbolehkannya untuk memindah zakat dari tempat wajibnya dia untuk mengeluarkan zakat ke tempat yang lainnya. Dan juga untuk ta'isti'abul maujudin, yaitu atau yang kita sebut dengan ta'mimuz zakah, pemerataan zakat. Di sini kita mengutip dari perkataan dari kitab Taqriratus Sadidah, bahwasannya yajibu ta'mimuz zakah li jami'i afradi hadhil asnaf idza kana tafriq minal imam, wajib untuk kita memeratakan zakat kepada setiap individu dari 8 sinif ini atau 8 orang-orang yang berhak menerima zakat ini apabila yang membagikan zakat itu adalah seorang imam. Wa idza kana alladhi yufarriqul malik, akan tetapi apabila yang membayarkan zakat atau yang memberikan zakat itu adalah si pemilik harta itu sendiri, wa kanu ghairu mahsurin au mahsurin wa qallal mal, dan mereka ini ghairul mahsurin, yaitu mereka ini hanya terbatas saja, atau mereka tidak terbatas tapi hartanya ini hanya sedikit, fayajibu alla yanqusu an thalathatin min kulli sinfin, maka wajib hendaknya tidak kurang dari 3 dari salah satu sifat-sifat atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Ini adalah ringkasan daripada zakatul mal dan juga zakatul badan, yang mana kita pun memberikan penjelasan secara ringkas, dan untuk lebih perincinya insya Allah bisa pemirsa lihat di channel YouTube MCT Malang Raya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahul musta'an wa alaikatuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.